Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan tasyakur bin ni'mah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menyampaikan ahamiyat hadzal bahts, yakni urgensi dari pembahasan tentang syukur. Sudah berapa poin? 2 poin yang sudah kita bahas. Yang pertama, syukur itu cerminan iman. Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara syukur dan iman. Seperti di surat An-Nisa ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alimah." Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Perhatikan di dalam ayat ini. Surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat 147. Jadi maksud daripada ayat ini, jika kalian memenuhi apa yang menjadi tujuan hidup kalian, yakni syukur dan iman, digabungkan, disatukan antara syukur dan iman ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa aku menyiksa kalian? Artinya, iman dan syukur ketika ada pada diri seseorang dan dia membawanya sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka iman dan syukurnya itu akan menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, syukur itu sejatinya adalah cerminan iman. Dan juga sudah kita bahas apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menakjubkannya urusan orang-orang beriman. Ya, salah satu di antaranya, orang beriman itu adalah orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat, kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, apa ikhwan? Di antara misi utama iblis adalah menjadikan manusia itu tidak bersyukur. Ayatnya sudah kita bahas, ada di surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Dan juga kita sudah menyinggung bahwa pihak yang paling banyak terkena makar iblis ini, yakni memalingkan manusia dari tasyakur bin ni'mah, adalah para wanita. Dan itu sudah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Nah, saya tambahkan satu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku telah mengikuti salat hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau memulainya dengan salat sebelum menyampaikan khutbah. Jadi urutan di dalam melaksanakan salat Idain itu adalah salat terlebih dahulu, baru kemudian menyampaikan khutbah tanpa disertai azan dan iqamat. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan kepada kaum muslimin saat itu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyampaikan supaya selalu mentaatinya. Beliau memberikan nasihat, peringatan kepada mereka semua. Lalu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, secara khusus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datangi tempat kaum wanita. Berarti di bagian belakang dari barisan ya kaum muslimin laki-laki. Maka kemudian beliau memberikan nasihat dan peringatan secara khusus kepada para wanita. Apa yang beliau nasihatkan kepada mereka? Tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kalian karena kebanyakan kalian itu akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita. Dan peringatan ini disampaikan kepada para wanita di masa itu, yang tentu berbeda dengan wanita di masa saat ini. Ya, dari sisi bagaimana mereka menghadapi ya rintangan, tantangan dan juga hambatan. Dari sisi menghadapi berbagai macam fitnah, syahwat dan juga syubhat. Ya, Nabi berpesan, bersedekahlah kalian karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Faqamat imra'atun min sitatin nisa saf'aul khaddain. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berdirilah seorang wanita yang terbaik di antara mereka dengan wajah yang pucat. Seraya kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang didorong oleh rasa takut mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini bertanya, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah? Jadi kenapa kebanyakan wanita itu menjadi bahan bakar api neraka jahanam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian bersabda, "Li'anna kunna tukthirna syakata wa takfurna al-ashira." Beliau menjawab, karena kalian itu lebih banyak mengadu, lebih banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami, mengingkari kelebihan dan juga kebaikan suami. Ini jawabannya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ternyata kenapa para wanita banyak menjadi bahan bakar api neraka jahanam? Karena mereka sering mengeluh, banyak keluhan, yang akhirnya banyak tuntutan kepada suami. Dan akhirnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah tidak mengakui, tidak menyadari kelebihan dan juga kebaikan suaminya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Qala faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna yulqina fi thawbi Bilal min aqritatihinna wa khawatimihinna. Maka kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, serta merta para sahabiat ini, para kaum wanita yang sudah mendapatkan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian akhirnya menyedekahkan perhiasan mereka yang mereka miliki dan melemparkannya ke dalam kain yang dihamparkan oleh Bilal bin Rabbah, ya, termasuk cincin dan juga kalung-kalung mereka. Ini keteladanan dari para sahabiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
ketika mereka mendengarkan peringatan, mendapatkan ya sesuatu yang menghadirkan rasa takut di dalam hati mereka kepada Allah, kemudian kepada azabnya, maka mereka segera kemudian memenuhi ya panggilan dan juga peringatan dari Nabi SAW tersebut. Ya, dilemparkan cincin-cincin mereka, gelang-gelang mereka sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini peringatan secara khusus kepada para wanita. Dan kalau kita mau bertanya, apakah wanita yang model seperti ini yang disebutkan oleh Nabi SAW suka ngeluh, tidak tahu terima kasih, tidak ada syukur-syukurnya atas kebaikan suaminya? Barakallahu fikum. Pertanyaannya, apakah wanita model seperti ini di masa ini banyak? Banyak atau sedikit? Banyak, banyak sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan sangat mengerikan. Ada saudara kita yang tugasnya di kantor urusan agama, yang biasanya ngurusin pernikahan di antaranya. Itu cerita, yang daftar nikah dengan yang daftar cerai, ternyata lebih banyak yang daftar cerai. Baik para jamaah, dengan berbagai macam problematika yang ada. Salah satu di antaranya itu, ada sebagian wanita yang mungkin barakallahu fikum, dia merasa penghasilan sudah besar, gajinya lebih gede daripada suaminya sendiri. Dulu guru honorer, sekarang jadi PNS. Begitu ya, diangkat jadi PNS, kemudian dapat sekian puluh atau bahkan sekian ratus juta. Ya, selama dia kemudian mengabdi jadi guru. Barakallahu fikum. Akhirnya mengalahkan penghasilan suami, gaji suaminya. Kalau sudah seperti itu, naudzubillah, ya wanita ketika tidak dibimbing dengan ilmu agama, tidak dibimbing ya dengan iman dan juga amal saleh, akhirnya mereka ngelunjak kepada suami. Tidak lagi kemudian mengakui dan menyadari kebaikan suami selama ini, yang membersamai dirinya, menafkahi dirinya. Nasallallahu assalam. Merasa kemudian levelnya sudah tidak selevel suaminya. Akhirnya dicampakkan. Suaminya dicampakkan. Nah, ini terjadi para jamaah. Maka ini menjadi perhatian terutama bagi para muslimah. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur atas kebaikan suami. Bersyukur atas kebaikan suami. Sekecil apapun kebaikan suami, disyukuri, qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jatahkan untuk rumah tangganya. Sambil terus ya berusaha ya memperbaiki, saling memperbaiki diri, baik terkait dengan kebaikan-kebaikan dunia, lebih-lebih terkait dengan kebaikan agama dan juga akhirat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi misi ini targetnya banyak sekali menimpa para wanita, dan tentunya kita sebagai para suami di sini ya juga berusaha bagaimana ngedidik istri ya supaya menjadi istri yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali, kemudian dia mensyukuri kebaikan kita sebagai suaminya. Jika kita memiliki istri seperti itu, maka insya Allah rumah kita sesederhana apapun, atau rumah kita misalkan miliknya orang karena kita ngontrak di situ, insya Allah baiti jannati, tetap kita bisa merasakannya. Kita ada di surga dunia sebelum nanti ya kita finish di surga Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Maka ya saling mendoakan, saling mensupport gitu ya. Ya, di antara orang yang harus selalu kita doakan oleh para suami ini adalah istrinya. Doakan istri. Karena jadi istri juga tidak mudah, kan begitu. Sebagaimana jadi suami, masing-masing punya beban dan tanggung jawabnya.
Barakallahu fikum. Kita saling mendoakan. Apa doanya? Apa doanya, Pak? Suka mendoakan istri enggak ini? Doanya apa? Pokoknya ada ya, rahasia. Ya bisa pakai doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang sering kita dengar dan seharusnya juga banyak kita praktekkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa ini juga bisa dibaca oleh istri. Berarti kalau dibaca oleh istri min azwajina, ya, yang dimaksud adalah suami. Kalau dibaca oleh suami min azwajina, yang dimaksud adalah istri. Begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya. Ya, di antara pentingnya pembahasan ini, syukur itu para jamaah adalah salah satu di antara nama dari nama-nama Allah yang husna, yang sekaligus berarti syukur itu pula menjadi salah satu di antara sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur dan tinggi. Apa nama Allah yang kaitannya dengan syukur? Asy-Syakur. Ada juga nama Allah Asy-Syakir. Asy-Syakur. Ada juga Asy-Syakir. Asy-Syakir itu disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran. Asy-Syakur disebutkan sampai 4 kali di dalam Al-Quran. Jadi para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa tidak ada satupun nama dari nama-nama Allah yang husna melainkan pasti mengandung sifat di dalamnya. Sifat yang maha luhur, maha tinggi, maha sempurna. Tidak ada aib, cacat, kekurangan sedikit pun di dalamnya. Maka berarti di dalam nama Allah Asy-Syakir, di dalam nama Allah Asy-Syakur terkandung sifat syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari Asy-Syakir atau Asy-Syakur? Dikatakan oleh para ulama, Allah dikatakan sebagai Asy-Syakir atau Asy-Syakur karena Allah pasti membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya tanpa luput satupun, tanpa terlewat satu amalan pun. Nah, ini makna daripada Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Zat yang maha membalas dan pasti membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Tidak terlewat satu orang pun, tidak akan pernah terlewat satu amalan pun. Allah melainkan pasti akan membalasnya. Innallaha ghafurun syakur. Innallaha ghafurun syakur. Ada di surat Asy-Syura ayat 23. Syakur maknanya yang maha membalas kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kebaikan tersebut. Di ayat yang lain ada di surat At-Taghabun ayat 17. Wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Dan Allah itu maha syakur. Allah itu syakur dan Allah itu halim. Syakur maksudnya Allah itu maha memberi balasan kebaikan yang sedikit dengan balasan ganjaran yang banyak. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin muwahhid dia akan mempraktekkan kandungan makna, asar dan juga pengaruh ya dari nama-nama Allah yang husna, dari sifat-sifatnya yang maha ulia di dalam kehidupan sehari-harinya. Itu mukmin muwahhid.
Ya sebagaimana pernah kita singgung ketika kita membahas tentang tauhidul asma was sifat. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, siapapun yang kemudian mentafakuri, mentadaburi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang syakir, zat yang syakur, maha membalas kebaikan, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu dia akan menyadari ya bahwa dia sebagai seorang hamba lebih pantas lagi untuk banyak-banyak bersyukur kepada Rabb-Nya, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Ada berapa nikmat yang Allah berikan kepada manusia? Kata Allah kan tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak akan pernah terhitung, saking banyaknya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia aplikasikan itu. Dia sadari Allah syakir, Allah syakur, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai, meridai hambanya, Allah tanpa perhitungan memberikan segala sesuatu kepada para hambanya. Maka hadirin, Allah yang kemudian tidak perhitungan di dalam memberikan segala sesuatu kepada kita, kita pun seharusnya demikian. Bersyukur tanpa lagi perhitungan. Memperbanyak syukur. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian, kenapa pembahasan ini sangat penting? Ternyata syukur juga adalah sifatnya para nabi dan rasul. Dan seorang mukmin muwahhid adalah para pengikut setia nabi dan rasul yang dinyatakan mereka ini orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim, mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi dan rasul mereka itu dikenal dengan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kita sebutkan di antaranya Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah rasul pertama dari sekian banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salam bisa kita lihat di surat Al-Isra ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang syakuran, yang banyak bersyukur. Nabi Nuh alaihi salam disifati dan digelari oleh Allah Subhanahu wa taala abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang banyak bersyukur. Maksudnya apa ini? Kalau kita lihat penjelasan para ahli tafsir, ketika mereka menjelaskan kalimat abdan syakura, maka rata-rata mereka menyampaikan annahu kana idza labisa thawban hamidallah. Nabi Nuh alaihi salam digelari abdan syakura karena beliau itu apabila memakai baju, maka beliau bertahmid kepada Allah. Apabila beliau mengenakan baju, beliau syukuri nikmat baju itu. Ikhwan, siapa di antara kita yang pernah mensyukuri nikmat baju? Nabi Nuh mensyukuri nikmat baju, pakaian yang kita pakai. Disyukuri. Hamidallah, beliau bertahmid kepada Allah. Makanya doa pakai baju itu apa? Suka pakai baju enggak ini? Apa doanya? Masa enggak ada yang hafal ini? Alhamdulillah alladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Suka dibaca enggak ini? Tergantung mood ya. Kalau lagi eling dibaca. Tapi sepertinya tidak elingnya keseringan. Akhirnya dibaca Nabi Nuh mensyukuri nikmat baju. Ketika beliau pakai baju,
labitha thawb hamidallah, bertahmid kepada Allah. Wa idza akala ta'aman hamidallah. Dan apabila dia memakan makanan, dia bertahmid kepada Allah. Nabi Muhammad itu paling anti mencela makanan, begitu kan? Paling anti. Kenapa? Yang ada disyukuri. Pun demikian Nabi Nuh alaihi salam. Ketika beliau memakan makanan, beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan apa ini? Barakallahu fikum. Kadang sebagian orang itu ketika melihat makanan, suudzon gitu. Ini kolesterol, ini bikin asam urat. Dia melihat makanan itu merinding gitu ya. Dan kemudian macam-macam begitu ya. Barakallahu fikum. Kita memang diperintah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, makan makanan yang halal dan thayyib. Tapi bukan kemudian untuk dicaci maki, dicela. Nabi kalau tidak suka makanan, ya beliau tidak memakannya. Tidak usah ada komentar. Tidak usah dimakan. Cukup begitu. Ini Nabi Nuh alaihi salam juga demikian. Beliau makan makanan, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat makanan tersebut. Wa idza syariba syurbah, apabila beliau minum hamidallah, beliau bertahmid kepada Allah, bersyukur atas nikmat minuman. Wa idza labisa na'lan hamidallah, beliau ketika memakai na'lan ini sendal, terompah, beliau pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum perhatikan. Pakai baju, makan, minum, pakai sendal. Ini kan harian. Ya, kerjaan harian manusia. Yang mohon maaf, mungkin ini sering diabaikan. Ya, disangkanya sendal itu bukan nikmat. Disangkanya pakaian itu bukan nikmat. Disangkanya makanan, minuman itu bukan nikmat. Ini nikmat. Artinya sekelas Nabi Nuh alaihi salam, Masya Allah, beliau mensyukuri nikmat-nikmat yang sering disepelekan oleh manusia. Nikmat-nikmat kecil disyukuri. Pertanyaannya, bagaimana dengan nikmat besarnya? Kalau nikmat-nikmat kecilnya disyukuri, bagaimana dengan nikmat-nikmat besarnya? Nah, kita kalau mengaca diri dari ini saja, sudah lasut kita ini. Sudah banyak yang gagal dalam bersyukur. Mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Kalau yang kecil saja tidak disyukuri, bagaimana bicara nikmat yang besar? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu Nabi Nuh alaihi salam, abdan syakura. Kita lihat Nabi dan Rasul yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihi salam, yang juga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sifat-sifatnya. Di surat An-Nahl ayat 120, ayat 121. Di bab-bab awal kitab Tauhid pernah kita bahas ini. Ya, tentang karakteristik orang-orang yang dinyatakan telah mentahqiq tauhid, memurnikan tauhid semurni-murninya. Di antaranya datang penjelasannya tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, di sini kita ulang lagi ayatnya. An-Nahl ayat 120 121. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Qanitan lillah, beliau itu orang yang sangat patuh kepada Allah. Hanifan, beliau juga adalah orang yang hanif. Hanif itu ma'il minasyirki ila tauhid. Ya, berpaling menjauh dari kesyirikan dan selalu menuju kepada tauhid. Walam yakum minal musyrikin. Ditegaskan lagi oleh Allah, dan Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, sifat berikutnya Allah sampaikan, syakiran li an'umih. Syakiran li an'umih. Beliau itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Iztabahu wa hadahu.
Allah telah memilihnya, wahadahu, dan Allah telah menunjukinya ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat yang begitu istimewa dari Nabiullah Ibrahim, ya bapaknya para ahli tauhid. Ternyata ketauhidan yang ada pada beliau, ya, millah tauhid yang beliau bawa, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Salah satu di antaranya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan ini sangat erat kaitannya dengan ketauhidan seseorang, syakiral li an'umih, punya karakter pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan menarik yang disampaikan di dalam kitab Fathul Qadir, ya, kitab tafsir karyanya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, salah satu ulama besar yang berasal dari negeri Yaman. Beliau menyampaikan di dalam kitab tafsirnya, syakira li an'umih, itu maksudnya allati an'amallahu biha alaihi wa in kanat qalilatan, kama yadullu alaihi jam'ul qillah, fahuwa syakirun lima kathura minha bil aula. Masyaallah. Kata Imam Asy-Syaukani, yang dimaksud dengan kalimat syakira li an'umih, yakni beliau itu orang yang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya, wa in kanat qalilatan, walaupun nikmat itu nikmat yang kecil, nikmat yang sedikit. Nabi Ibrahim mensyukuri nikmat yang kecil, nikmat yang sedikit. Kama yadullu alaihi jam'ul qillah, ya sebagaimana yang ditunjukkan oleh kalimat an'umih. An'umih di situ itu jamak. Jamak dari ni'mah, tapi dia jam'ul qillah. Jamak, tapi jamaknya itu menunjukkan bilangan yang sedikit. Ya, sebagian para pakar bahasa mengatakan di bawah 10. Berarti hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabiullah Ibrahim itu adalah sosok yang mensyukuri nikmat Allah, walaupun nikmat itu sedikit, walaupun nikmat itu kecil. Maka fahuwa syakir. Jelas berarti beliau juga adalah orang yang bersyukur ketika nikmat itu besar. Kalau yang kecil saja disyukuri, maka mimbabil aula, lebih-lebih lagi nikmat yang sangat besar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka ini juga menjadi bahan renungan bagi kita. Ya. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu? Bahkan ada orang yang, Masya Allah, tiap saat nikmatnya berlimpah. Ya, berlimpah. Ada orang mungkin para jamaah mencari penghasilan, ya, 200-300 ribu satu hari itu berat. Ada orang yang satu harinya bisa masuk ke rekeningnya 3 juta. Masuk ke rekeningnya satu hari bisa 5 juta. Tapi kerjaannya ngeluh aja. Padahal para jamaah penghasilan segitu, ini tidak semua orang ya diberi. Tidak semua orang bisa punya penghasilan besar seperti itu dalam satu hari. Nah, orang-orang seperti ini para jamaah, bagaimana kemudian dia bisa mensyukuri hal-hal yang terkecil, yang besar saja tidak dia syukuri. Dan ini keteladanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya sebagaimana tadi Nabi Nuh alaihissalam juga memberikan keteladanan yang sama. Syukuri nikmat-nikmat, walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil. Kenapa? Karena kesyukuran itu menjadikan orang itu lapang hatinya. Kelapangan hati, ketenangan batin, itu sejatinya kekayaan. Begitu kan? Maka bisa jadi orang yang pandai bersyukur itu, sedikit nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, versinya manusia, tapi ternyata dia bisa mengalahkan ya orang yang nikmatnya berkelimpahan. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Maka lagi-lagi ini menjadi nasihat dan renungan bagi kita. Ya. Ada banyak hal yang mungkin terluput dari diri kita. Hal-hal yang terkecil sering terluputkan dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keteladanan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dikisahkan oleh seorang yang istimewa, yang paling dekat di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika beliau pernah bercerita tentang suaminya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Di satu redaksi qadamahu. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Faqala ya Aisyatu, afala akunu 'abdan syakura. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikisahkan oleh Ibunda Aisyah. Biasanya jika beliau itu salat, beliau berdiri sangat panjang sekali. Hatta tafattara rijlah, sampai kedua kakinya itu mengeras kulitnya. Orang kalau banyak berdiri para jamaah, maka biasanya kulit telapak kakinya mengeras. Bahkan bisa saja mengakibatkan bengkak. Begitu ya. Saking lamanya berdiri. Faqalat Aisyah, maka kemudian Aisyah, beliau berkata kepada Nabi, merasa khawatir dan iba kepada Nabi, ya Rasulullah, atasna'u hadza, kenapa engkau berbuat seperti itu? Mengapa engkau sampai demikian? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal telah diampunkan dosa-dosamu yang telah lalu juga yang akan datang. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, bagaimana beliau salat malam begitu panjang. Yang mungkin salat ini sering kita abaikan, ya sering kita tinggalkan, berbulan-bulan lamanya, bahkan ya bertahun-tahun lamanya. Mungkin kita mengenal salat malam hanya di bulan Ramadan saja. Barakallahu fiikum. Ini keteladanan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik para jamaah. Nah ini kenapa kita mesti membahas tentang masalah syukur ini? Ya, apa yang kita sampaikan itu menjadi pijakan dasarnya. Ya, untuk kita lebih menggali hakikat daripada syukur ini. InsyaAllah 1 atau 2 pertemuan ke depan kita akan lanjutkan membahas tentang hakikat daripada makna syukur. Ya, syukur itu kalau bahasa simpelnya tahu terima kasih. Kita berterima kasih. As-sana 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Ya, kita memberikan pujian ya bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan yang diberikannya kepada kita. Baik para jamaah. Adapun hakikat daripada syukur itu sudah banyak penjelasan di kalangan para ulama yang nanti ini akan kita jabarkan ya sebelum kita masuk ke matan yang disampaikan oleh penulis. Kita nukilkan dari kalamnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang hakikat syukur. Asy-syukru zuhuru athari ni'matillah ala lisani 'abdih sana'an wa i'tirafan. Syukur itu adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Ala lisani 'abdi sana'an wa i'tirafan. Dengan melalui lisannya berupa pujian dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, i'tiraf.
Iktiraf itu pengakuan, kesadaran diri bahwa dia itu adalah orang yang diberi nikmat. Ini pertama. Yang kedua, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Melalui hatinya berupa persaksian dan juga kecintaan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Melalui anggota badannya ya berupa kepatuhan dan juga ketaatan kepada Allah. Inilah hakikat syukur. Hakikat syukur dengan lisan tadi berupa tsana, pujian, sanjungan dan juga iktiraf. Kesadaran akan nikmat Allah. Kemudian dengan hati syuhudan wa mahabbatan, persaksian dan juga kecintaan kepada Allah. Kemudian melalui anggota badan dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Dari sinilah, dari definisi inilah kemudian para ulama menyatakan hakikat syukur itu adalah syukur yang memenuhi 3 rukunnya. Syukur dengan hati, kemudian syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Ini ya sisa pembahasan yang nanti akan kita bahas insyaallah taala di kesempatan berikutnya. Nanti kita akan bahas sedikit ya dari 3 rukun syukur ini. Ya sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga dengan pembahasan ya tentang 3 rukun syukur ini kita punya pijakan bagaimana mengamalkan syukur itu dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Baik, sudah masuk waktu, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.